Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Hari ini Beni ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Beni terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Nah, ini kakak baca dengan nyaring ya, supaya kalian bisa sambil mendengarkan. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban, pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, dan kata yang. Susunan katanya adalah, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, yang ini coba kalian gambar sendiri ya. Beni dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Beni menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Nah, sifat yang pertama adalah penolong. Nama orangnya misalkan Pak Vicky, Amanda, dan Pak Angger. Sifat yang kedua dermawan. Namanya adalah Pak Dava, Bu Elsa, dan Faris. 3 ramah. Namanya misalkan Pak Hafid,
Bu Cinta, dan Rilu. Sifat yang keempat adalah penyayang binatang. Misalkan saja Pak Ferry, Bu Najwa, dan Andri. Kemudian sifat yang kelima adalah lucu. Nama orangnya misalkan Pak Rafka, Bu Retno, dan Riva. Nah, itu tadi hanya contoh ya. Kalian sesuaikan dengan nama tetangga kalian masing-masing. Sekarang peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. 1A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? 6 kali 10 sama dengan 60. B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Tadi jumlahnya ada 60 ya. Berarti 60 dibagi 10 sama dengan 6. C. 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. 2A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? 9 kali 8 sama dengan 72 sapi. B. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Tadi jumlahnya adalah 72 dibagi 8 sama dengan 9 sapi. C. 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. 3A. Taman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Taman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Taman Benny? 10 kali 8 sama dengan 80. B. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Tadi ada 10 kandang ya, karena 2 kandang rusak berarti tinggal 8. Jumlah burung merpati tadi ada 80. Berarti 80 dibagi 8 sama dengan 10 ekor. 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10. 4A. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? 6 kali 4 sama dengan 24 telur asin. B. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak pada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Tadi cucunya ada 6. Yang tidak suka 2 berarti tinggal 4. Jumlah telur asinnya tadi ada 24 ya.
Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6 telur asin. C. 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.